Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati eh, Bapak Kadep dan juga pemateri yang saya banggakan, Bang Omar dan teman-teman semua yang hadir pada webinar di sore hari ini. Perkenalkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan profesionalisme dan terkait juga dengan sustainability supply chain. Oke, tadi sudah dibacakan biodata saya. Saya sebenarnya bukan eh, orang lain di UI ya. Saya adalah salah satu alumni ya, di program doktor di Teknik Industri Universitas Indonesia ya dari tahun 2018 sampai 2023. Basic saya S1 di Teknik Mesin Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan master di FTI ITS Surabaya ya. Kemudian melanjutkan di profesi insinyur di FTI UMI. Untuk pengalaman kerja tadi sudah disampaikan bahwa selain saya sebagai akademisi juga aktif sebagai praktisi di bidang ahli keselamatan kerja dan di distribusi migas di area Sulawesi. Oke, pada kesempatan ini karena kita akan membahas mengenai profesionalisme di bidang teknik industri dan juga khususnya di sustainability supply chain, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, khususnya yang peserta PPI, bahwa mengapa materi profesionalisme ini sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa kita punya tujuan yang mulia untuk memberikan kontribusi ya menyejahterakan umat manusia. Ini adalah tujuan luhur ya bagi kita semua. Dan tentunya dengan background kita engineering, tentunya kita mengaplikasikan eh, kemampuan kompetensi kita dalam bidang mathematics dan natural science ya untuk membuat sebuah produk ya ataupun jasa yang tentunya dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia seperti itu. Nah, eh, kembali ke profession ya, profesional. Jadi kita biasa ngobrol ya dengan teman-teman yang mana sih sebenarnya yang masuk dalam pekerjaan profesional gitu ya. Ya, apakah em, ada juga yang bukan eh, tidak bisa dimasukkan dalam kajian profesional gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan profesi dengan pekerjaan yang lain ya? Kalau profesi kita bisa sebut sebagai salah satunya insinyur, kemudian lawyer, kemudian dokter, ya, ada psikolog dan sebagainya, dan beberapa pekerjaan non profesional seperti sales, kemudian fashion model, eh, plumber, tukang pipa dan sebagainya ya. Nah, apa yang membedakan profesi eh, profesional dengan pekerjaan yang lain begitu ya? Itu tentunya terkait dengan eh, tanggung jawab ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan profesional itu dalam konteks eh, antara klien dengan customer, sebenarnya profesional itu memiliki klien atau memiliki customer gitu. Ya. Nah, kita kembali bahwa profesional itu lebih ke arah memiliki klien, ya, not customer. Jadi kalau customer itu kayak seperti raja, kalau klien itu ada hubungan yang lebih intens, tidak hanya dalam satu waktu, tapi dia berkepanjang begitu ya. Seperti di mana produk dari seorang engineer
itu tidak pada saat itu selesai, tapi setelah itu ada proses pemeliharaan, ada tanggung jawab yang diambil seperti itu. Itu dalam jangka panjang seperti itu. Dan customer itu biasanya kita ketahui bahwa ya semua maunya customer, kalau kalian nggak bisa seperti itu. Nah, tentunya klien harus percaya pada insinyur ya, engineer gitu ya, untuk memenuhi eh, keinginannya begitu ya. Dalam artian secara umum pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh profesional itu banyak kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya eh, kepentingan umum ya, public goods ya, seperti itu. Kemudian tentunya profesional punya tanggung jawab yang dipegang oleh yang kita sebut sebagai kode etik. Nanti kita akan lihat seperti apa kode etik insinyur ya di Indonesia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, profesional itu punya karakteristik gitu ya. Jadi bedanya dengan pekerjaan yang lain yang kita tidak masukkan dalam ranah profesional, kalau profesional itu memiliki spesial sekolah gitu ya. Kita mau jadi insinyur, tentunya dari SMA kita harus bertekad untuk bisa masuk kelas IPA gitu ya. Kalau masuk kelas IPS agak susah untuk masuk di pendidikan teknik seperti itu. Dan setelah itu, setelah lulus kita tentunya ikut eh, training dan sebagainya, dan kemudian bekerja sesuai dengan bidang kita, dan kemudian mengembangkan kemampuan skill intelektual ya seperti itu. Kemudian setelah bekerja, ikut lagi pembinaan dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai special knowledge. Kemudian tentunya, ya tadi saya sebutkan bahwa untuk menjadi profesional, untuk menjadi seorang insinyur harus memiliki jenjang pendidikan yang cukup ya, cukup banyak ya seperti itu. Dari lulus eh, pendidikan ST, kemudian ikut program profesi ya untuk menjadi seorang insinyur, dan kemudian setelah itu bekerja di bidangnya, kemudian mengembangkan ya keprofesiannya gitu. Dan tentunya juga eh, seorang profesional dibandingkan dengan teman-teman yang bukan eh, masuk dalam pekerjaan profesional, yaitu punya otoritas ya. Dalam hal ini seorang insinyur tentunya punya kemampuan untuk memberikan judgement. Beda kalau misalnya dengan tukang, nggak bisa memberikan judgement gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya dengan banyak pekerjaan ya, dengan kompleks pekerjaan, seorang profesional tentunya ya jika melakukan perbuatan yang di luar yang ditetapkan dalam kode etik, tentunya memiliki sanksi gitu, ya. Memiliki sanksi di mana kode etik menjadi eh, patron untuk menjadi sanksi. Kemudian bukan cuma itu ya, pekerja-pekerjanya itu dilisensi ya, diakreditasi dan sebagainya ya. Dan tentunya juga berkecimpung di dalam asosiasi profesi ya. Misalnya di mechanical engineering ada ASME, kemudian di ya, teman-teman di elektronika IEEE dan sebagainya. Kalau di Indonesia kita juga mengenal satu organisasi payung insinyur yang kita sebut sebagai Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, eh, kemarin saya diskusi dengan Bang Omar, perlu juga kami sampaikan terkait dengan PII. Ya, jadi PII adalah organisasi payung seluruh insinyur di Indonesia yang didirikan di tanggal 23 Mei tahun 1952 di Bandung. Tujuannya untuk memajukan profesi insinyur ya, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Walaupun setelah 52 upaya-upaya untuk membuat legalisasi pelaksanaan insinyur itu baru betul-betul ditandatangani pada bulan Maret tahun 2014 ya, di pada saat pemerintahan SBY, dan alhamdulillah pada 2017 eh, perguruan tinggi Indonesia mulai melaksanakan program profesi insinyur seperti teman-teman yang lagi pendidikan di PSPPI FTUI ya seperti itu.
Nah, kita ketahui bahwa pendiri PI itu ada beberapa, tapi ada tokoh-tokoh penting, ada dua yang kita sebut, yaitu pertama adalah Insinyur Juanda Kartawijaya, kemudian yang selanjutnya adalah Dr. Roseno Suryo Hadikusumo ya. Kalau kita jalan-jalan di belakang fakultas dekanat ya, itu ada ruang student center gitu ya. Di situ ada patung Pak Dr. Roseno, ya beliau adalah salah satu yang mendirikan PI ya. Kita juga kenal sebagai beliau adalah Bapak Beton Indonesia. Saat ini jumlah anggota PI sampai di tahun 2024 itu kurang lebih 80.000 anggota. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang akan mengenal PI dapat eh, mengikuti website PI di pi.org.id. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di dalam kegiatan keprofesionalan, khususnya di eh, PI, kita mengenal ada Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia, di mana ada 4 poin. Yang pertama adalah mengutamakan keluhuran budi. Ini akan berbicara tentang integritas, kejujuran, responsibility yang tadi kita sudah jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan umat manusia. Ini kita bicara mengenai keberlanjutan, sustainability, kemudian bicara mengenai keselamatan dan kesehatan masyarakat ya. Tentunya di dalamnya ada kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya ya. Kemudian eh, kode etik yang selanjutnya adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan poin dari bagaimana komitmen kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan tujuan dari uh, seorang profesional ya seperti itu, memberikan kemakmuran atau kesejahteraan untuk umat manusia. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian keprofesionalan keinsinyuran. Kita ketahui bahwa di dalam banyak pekerjaan kadang kita uh, terpancing untuk memberikan komentar di luar bidang pekerjaan kita ya, yang mungkin bukan di area seperti saya di teknik industri, ya tentunya saya tidak bisa memberikan komentar ya di pekerjaan-pekerjaan teman-teman di teknik sipil ataupun di teknik mesin seperti itu. Tentunya kita harus betul-betul menjunjung kompetensi ya seperti itu dan selaras dengan kode etik Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kita kembali lagi bahwa kita melihat profesionalisme itu adalah eh, sebuah sikap, ya, kemudian perilaku dan tindakan di mana sikap akan mendrive perilaku, ya. Tentunya juga perilaku akan mendrive tindakan dan kemudian tindakan akan mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan sikap, ya, bagi seorang profesional seperti itu. Di dalam banyak pekerjaan yang kita kerjakan ya di kegiatan keinsinyuran, kita tentunya eh, bagaimana menjaga sikap, perilaku dan tindakan eh, karena kita adalah seorang profesional begitu ya. Nah, eh, ada beberapa aspek-aspek penting profesionalisme yang tentunya perlu kita ketahui bahwa yang pertama adalah knowing, yang kedua adalah doing, yang ketiga adalah helping, yang keempat adalah learning. Kita ketahui bahwa kita didorong untuk terus meningkatkan kompetensi. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk menjadi seorang insinyur, tentunya sejak dari pendidikan menengah kita sudah eh, cita-citakan ya, kita harus rencanakan ya. Kalau ingin menjadi insinyur, tentunya harus masuk di kelas IPA atau mungkin kelas fisika atau biologi dan sebagainya ya. Ah, Waktu itu istilah-istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, kita dituntut untuk terus uh, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan ya, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal ya, bekerja di bidangnya dan kemudian meningkatkan skill dan kompetensi. Nah, tentunya
pengetahuan yang kita dapatkan itu kita harus implementasikan ya. Jadi kalau ingin menjadi insinyur setelah lulus jenjang-jenjang pendidikan yang kita sebutkan tadi, tentunya harus bekerja. Nggak mungkin kalau seorang insinyur nggak bekerja di bidangnya begitu ya. Nah, dengan bekerja ini kita bisa mengaplikasikan kemampuan kita dan juga bisa mengasah komunikasi kita secara efektif. Kita ketahui bahwa banyak-banyak banyak kasus-kasus yang terjadi di lapangan karena kekurang mampuan dari seorang insinyur untuk berkomunikasi baik dengan sesama teman sejawat ya kita sebut dalam eh, asosiasi profesi teman sejawat juga dengan eh, masyarakat di lingkungan sekitar. Ini banyak kejadian yang terjadi sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam asosiasi bagaimana supaya kemampuan komunikasi secara efektif ini bisa meningkat begitu. Dan yang kemudian eh, bukan cuma knowing sama doing, ya, tetapi juga kita dituntut untuk bisa helping gitu. Ini menjadi tanggung jawab sosial karena seorang profesional di tujuan utamanya adalah dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada eh, banyak orang gitu, umat manusia begitu ya. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi ya, banyak pekerjaan keinsinyuran yang dikerjakan oleh para insinyur karena tidak dilandasi dengan hati yang tulus misalnya ya. Eh, Mungkin banyak faktor-faktor yang lain ya, ya mungkin ada kepentingan-kepentingan yang lain sehingga helping ini menjadi hilang ya dalam eh, kita sebagai seorang profesional gitu. Nah, yang selanjutnya yang tidak bisa kita eh, hentikan ya, dan ini menjadi pembeda dengan beberapa pekerjaan di luar non profesi adalah kita akan selalu meningkatkan belajar ya. Kita dituntut untuk long learning gitu ya, long life learning seperti itu. Kemudian tentunya di dalam pekerjaan teknik industri dalam konteks tema pada hari ini adalah teknik industri punya kemampuan yang lebih seperti itu karena dari sejak mulai dari tingkat pertama sudah dituntut untuk bagaimana melakukan kemampuan analisa data, ya, penguasaan data, data driven begitu. Kemudian yang kedua, tentunya dari penguasaan data ini banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan ya. Kita bisa ambil insight bahwa sebuah pekerjaan tidak hanya bisa menghasilkan satu produk, tapi juga menghasilkan banyak turunan-turunan produk dari penguasaan data yang ada seperti itu. Nah, ini yang menjadi kunci sukses bagi beberapa CEO-CEO dunia karena penguasaan datanya sangat luar biasa seperti itu. Jadi yang kita sebut sebagai evidence-based decision making ya seperti itu ya. Kemudian system thinking ya. Kita dituntut untuk mampu berpikir secara kompleks ya, eh, holistik ya dan sebagainya bahwa sebuah permasalahan yang khususnya di dalam dunia global yang sangat dinamis ini dibutuhkan pemahaman yang mampu mencakup banyak hal ya. Ya, karena hari ini kita tidak mungkin akan menghadapi banyak hanya satu persoalan, tapi banyak hal-hal yang kita hadapi ya. Seperti isu-isu yang akan kita bahas sebentar terkait dengan sustainability. Dan yang terakhir adalah problem solving. Nah, tiga dari eh, inti dari dalam pekerjaan di abad 21 ya, eh, penguasaan data, system thinking, dan problem solving, ini menjadi eh, poin-poin di dalam kita meningkatkan kemampuan kita di dalam eh, menjadi seorang profesionalisme. Jadi learning, learning, dan learning seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan isu-isu sustainability. Di dalam konteks ini saya akan menyampaikan eh, salah satu poin di dalam isu sustainability yaitu agri-food ya. Ini akan terkait dengan poin di 12 di SDGs ya terkait dengan
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, juga terkait dengan isu lingkungan, pemanasan global. Kita ketahui bersama bahwa isu-isu sustainability agri-food supply chain itu adalah isu-isu yang sangat sensitif dan yang kita sebut sebagai very high competition, ya seperti itu. Banyak produsen-produsen makanan di dunia kemudian tutup ataupun di-ban karena persoalan-persoalan pelanggaran terhadap isu-isu environmental dan social problem, isu-isu lingkungan dan sosial, ya seperti itu. Saat ini kita ketahui bersama bahwa peran dari konsumen dunia, ya, untuk menentukan keberlanjutan kita di utamanya dalam konteks perusahaan itu sangat mempengaruhi, ya seperti itu. Banyak kita dengarkan, ya, konsumen-konsumen mulai beralih ke produk-produk yang mendukung dalam kegiatan menjaga lingkungan dan juga eh, perusahaan-perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, ya seperti itu. Nah, salah satu contoh yang ada di Indonesia ini kita lihat laju produksi industri dari kakao Indonesia itu sangat-sangat menurun saat ini, ya seperti itu. Kita lihat Indonesia lagi tidak menjadi produsen kakao dunia terbesar. Kita ketahui pernah juara di posisi pertama, kedua dan ketiga. Saat ini kalau kita lihat di grafik ini atau di sebelah kanan eh, itu sudah masuk bahkan keluar dari 5 besar, ya, berada di posisi 7 dan 8 besar dunia, ya. Dan itu kita ketahui bersama memang eh, dinamis dan kondisi dalam industri, ya khususnya kakao itu melibatkan banyak aktor, ya seperti itu. Ada petani, ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah, lembaga riset, lembaga keuangan, NGO lingkungan dan supplier, ya, di mana masing-masing ini mempunyai kepentingan-kepentingan, ya. Eh, Tentunya mungkin terkait dengan kepentingan-kepentingan yang bisa memberikan mereka keuntungan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi eh, salah satu hal yang menjadi persoalan, ya. Tentunya juga kita lihat bahwa model rantai pasok kakao, ya. Ini ada contoh dibandingkan Indonesia dengan Ekuador, di mana rantai pasok kakao di Indonesia ini sangat kompleks, ya, melibatkan banyak aktor, ya, di mana kita ketahui bahwa sampai saat ini petani kakao Indonesia itu masih di bawah rata-rata, masih di bawah garis kemiskinan seperti itu. Walaupun pada beberapa bulan ini ada kejadian anomali di mana tiba-tiba eh, kebun kakao yang ada di Pantai Gading dan Ghana itu mengalami serangan apa namanya, serangan banjir, ya seperti itu, sehingga mengakibatkan menurunnya produksi, sehingga eh, rame-rame pembeli kakao yang ada di Eropa itu masuk di Indonesia, ya. Padahal sebelum-sebelumnya, ya, harga kakao kita itu sangat di bawah, jauh di bawah pasar seperti itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang engineer untuk memikirkan dengan kompleksnya permasalahan, ya, dan eh, banyaknya aktor yang terlibat di dalam rantai pasok, ya, mewajibkan kita seharusnya bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan industri kakao di Indonesia, ya. Jadi kita sebenarnya tidak lagi menjadi produsen produsen kakao terbesar di dunia, ya seperti itu. Padahal ini adalah cita-cita dari pemerintah, em, mengembangkan klaster kawasan untuk pengembangan salah satunya kakao, ya. Tapi ternyata kita tidak bisa keluar dari kondisi itu, ya. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan kakao. Nah, terkait dengan sustainability supply chain, untuk kita bisa mengembangkan pasar,
ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor lingkungan ya. Kita harus bisa memastikan bahwa produk yang kita ekspor ya, produk yang kita jual itu bisa bersaing, utamanya dalam memenuhi kriteria terkait dengan friendly dengan environmental atau lingkungan ya. Jadi kita berupaya untuk bagaimana supaya dampak atau jejak-jejak lingkungan yang ada di dalam produk yang kita kembangkan itu bisa kita monitor sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan ya. Ini adalah sistem diagram pengambilan keputusan untuk bagaimana supaya kita bisa meningkatkan produksi kakao, menurunkan emisi karbon dioksida, tetapi juga jauh dari itu bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan petani. Seperti itu ya. Di mana yang kita lihat betapa kompleksnya permasalahan yang ada ya. Eh, dan kemudian dengan peran peran dari para stakeholders eh, melakukan upaya-upaya untuk tercapainya sebuah rantai pasok industri coklat yang berkelanjutan. Nah, ini adalah beberapa hasil dari evaluasi yang kita kembangkan. Ya, kita ketahui bahwa eh, kita membantu para petani maupun industri kakao yang ada di beberapa daerah, ya, terutama yang ada di Sulawesi sebagai penghasil 60% kakao di Indonesia, itu bisa mengembangkan produknya, kemudian tapi juga bisa memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan ya seperti itu. Sehingga dengan demikian, dengan kita meningkatkan produksi, tetapi juga dapat menekan eh, dampak lingkungan yang dihasilkan. Sehingga dengan demikian, pendapatan petani, kemudian pendapatan produsen, ya, utamanya eh, produsen industri coklat di IKM ya, level industri kecil menengah itu kita bisa wujudkan. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat kita kembangkan komunikasi kita di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.